Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, sekarang kita bahas orang yang bersalah. Jangan keliru, orang yang bersalah juga butuh memaafkan dirinya sendiri. Kalau tidak, sama kayak orang yang tidak memaafkan, dia juga tidak akan bisa move on. Orang yang selalu merasa bersalah, itu juga tidak bisa apa-apa. Dia tersiksa, terpenjara oleh kesalahannya. Di titik tertentu dia harus memaafkan dirinya sendiri. Cuma memaafkan ini ada prosesnya, itu ada 4 proses itu. Responsibility, remorse, restoration, dan renewal. Lakukan 4 ini maka kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita memang khilaf. Kok gitu ya tadi aku ngomongnya? Nah itu kan menyesal. Kok begini ya situasinya? Kok aku tadi melakukan itulah, harusnya gak saya lakukan, kok tak lakukan? Nah itu kita kan menyesal tuh, diinget-inget terus sampai gak bisa tidur. Itu kan juga susah. Kadang yang bersalah itu double gelisahnya dibandingkan yang disalahi. Orang yang bohong itu gelisahnya 2 kali lipat orang yang dibohongi. Kalau nggak percaya kamu coba bohong. Itu mesti gelisah. Maka lakukan 4 hal ini untuk memaafkan diri sendiri. Yang pertama apa? Responsibility. Tanggung jawab. Akui kalau salah dan siap tanggung jawab. Segala kerugian akibat kesalahan ini saya siap menanggungnya. Kalau ada kerugian materi saya ganti kalau punya. Kalau nggak punya diganti pakai apa? Ya, kalau resikonya harus polisi ya monggo dipolisikan. Saya siap tanggung jawab. Itu lebih kondusif untuk hidup yang lebih ringan. Diakui dan siap tanggung jawab. Oh iya Pak, saya yang nyontek tadi. Kalau saya nggak lulus mata kuliah ini enggak apa-apa Pak. Lebih ringan kan hidupmu daripada enggak Pak, saya nggak nyontek, kebetulan aja ada kertas buka kok ada materinya. Iya, kalau kamu kan semakin berat itu kan, kamu di luar. Wah iya ya tadi bohong sama dosennya, ngapain gitu aja. Wong nyontek gak nyontek paling nilainya segitu-gitu aja. Maka responsibility, tanggung jawab. Nanti bikin kamu ringan. Kalau sudah mengakui dan siap tanggung jawab, remorse. Remorse itu menyesal. Udahlah aku ndak akan ngulang lagi, kapok aku. Itu menyesal. Kalau siap tanggung jawab tapi kok ndak menyesal, itu alamat diulang lagi. Harus ada menyesalnya. Saya tidak akan ngulang lagi Pak, saya menyesal. Itu remorse. Kalau sudah remorse, nyesel toh tadi, baru restoration. Restorasi itu memperbaiki yang keliru. Kalau ada hak yang harus dikembalikan, dikembalikan. Dirinya sendiri, mentalnya yang rusak dipulihkan. Dinasehati, diputihkan lagi, diingat-ingat bahwa tidak usah melakukan kayak gitu lagi, dibersihkan batinnya, dikembalikan semua hak yang berkaitan. Itu namanya restoration. Siap untuk mengembalikan, siap untuk memperbaiki segala yang rusak, lahir maupun batin. Baru setelah responsible, setelah remorse, setelah restoration, kita bisa renewal. Lahir kembali sebagai orang yang baru, yang bersih, yang siap maju lagi, yang siap berkembang lagi, renewal, pembaruan. Jadi lahir kayak bayi lagi, siap beraktivitas lagi setelah memaafkan dirinya sendiri. Maafkanlah dirimu. Jalannya itu. Kalau enggak mengalami 4 ini bisa enggak Pak?
Ya bisa, cuma konstantif tadi, tidak performatif. Tidak ngefek, kamu tetap merasa bersalah nanti. Maka responsible, remorse, restoration, dan renewal. Oke, saya sisipi satu, ada teori dari Derrida. Teori tentang forgiveness. Ya, filosof Perancis yang terkenal dengan hermeneutika radikalnya. Saya bacakan ya, kalimatnya mudah. Kalau bagi Derrida, yang namanya maaf itu pasti tidak bersyarat. Kalau ada syaratnya, itu bukan maaf, tapi dagang. Jadi katanya Derrida, maaf yang bersyarat itu bukanlah sebenar-benar maaf. Ia sejatinya adalah transaksi, timbal balik ekonomi yang dengan satu dan lain cara punya daya tawar politis tertentu. Lebih-lebih jika ia mengharuskan adegan-adegan penyesalan. Kalau bahasanya Derrida, skins of repentance. Kalau mau saya maafkan, cium dulu kaki saya. Itu enggak, itu berarti bukan memaafkan, ada syaratnya. Kalau mau saya maafkan, ini dulu, itu dulu, penuhi dulu ini. Katanya Derrida itu bukan memaafkan. Maaf itu menjadi bersyarat karena ia diberikan, ya kan? Hanya jika yang bersalah melakukan permintaan maaf, apologi, excuse, atau pengakuan, confession, atau penyesalan, dan atau penebusan. Jadi maaf itu disebut bersyarat kalau kita yang pertama apa? Nyuruh orang minta maaf. Ini berarti maafnya jadi bersyarat. Harus dimuat di harian nasional 5 hari berturut-turut, 1 halaman penuh, itu bersyarat. Berarti orangnya tidak niat memaafkan. Ya, saya maafkan asal proses hukum jalan terus dan dia dihukum sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya. Itu namanya bukan memaafkan juga, bersyarat. Atau pengakuan, dia harus ngaku kalau salah, itu berarti bukan maaf. Menuntut penyesalan dan menuntut penebusan itu juga bukan maaf. Bayar dulu utangmu baru saya maafkan. Nah, itu berarti bukan maaf beneran. Oke. Terus katanya Derrida lagi, maaf yang murni adalah maaf yang diberikan secara unconditional. Di sini maaf merengkuh asosiasi maknanya yang tak bisa dipisahkan. Indissociable, yaitu memberi, forgive, bukan meminta atau menuntut. Kenapa sih istilahnya memberi maaf? Ya kalau bahasa Inggris kan forgive, for itu kan untuk, memberi, forgive, give itu memberi. Jadi maaf itu memberi, tidak ada hubungannya dengan yang meminta maaf. Kalau kita memberi setelah diminta, apalagi ada syarat-syaratnya, itu sebenarnya bukan memberi tapi jual beli. Saya maafkan kalau sudah dimuat di koran nasional 1 halaman penuh, itu kan jual beli. Kesalahannya dia harus ditukar dengan dimuat di koran, itu bukan pemaafan. Kalau pemaafan itu ya tidak ada hubungannya dengan permintaan, tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Kasih aja maaf orang yang bersalah padamu. Di situ nilai forgive-nya, nilai memberinya kelihatan. Kalau nunggu diminta, apalagi nunggu dibalas, ya berarti bukan maaf itu sebenarnya. Ya nyari impas saja, nyari pembalasan dari kesalahan, bukan pemaafan. Karena maaf itu hanya memberi, maka katanya Derrida, maaf yang paling tinggi, kalau bahasa
apanya? Maaf yang paling utama itu memaafkan yang tidak termaafkan. Susah ya kalimatnya. Itu yang kalau di filsafat namanya aforia. Aforia itu ada paradok kebingungan, tapi memang benarnya di situ, katanya Derrida. Jadi memaafkan hanya yang tak termaafkan, bahasanya Derrida itu. Kalau saya maafkan hanya yang bisa dimaafkan saja, itu biasa. Anak kecil juga bisa. Tapi yang tidak termaafkan, itu berat. Yang paling butuh dimaafkan kan yang tak termaafkan ini. Salahmu padaku sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Justru katanya Derrida, yang tidak bisa dimaafkan itu loh. Kalau dimaafkan itulah namanya forgiveness. Terlalu besar, terlalu sakit hati ini oleh perbuatanmu misalnya. Itu kan tak termaafkan. Disitulah nilai utamanya memaafkan. Kalau kita memaafkan milih-milih, ya yang bisa dimaafkan saya maafkan Pak, yang enggak ya enggak. Nah, itu belum utama. Belum forgiveness yang sejati. Forgiveness yang sejati itu ya memaafkan semuanya. Khususnya yang tak termaafkan. Jadi itu benar-benar bersih dari marah, dari dendam. Kalau kita masih pilih-pilih, masih bersyarat, masih belum memaafkan. Ah, itu Derrida. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.